Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ananda Putri, mahasiswa program studi hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu apakah filsafat ilmu masih relevan di era digital yang serba cepat dan serba instan seperti sekarang? Di tengah kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan akses informasi yang nyaris tanpa batas, banyak orang beranggapan bahwa filsafat termasuk ilmu yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Jawaban dianggap dapat ditemukan dengan secara cepat melalui mesin pencari ataupun algoritma. Namun, justru disitulah persoalannya. Ketika jawaban tersedia dengan cepat, kita sering lupa untuk bertanya secara mendalam. Apakah jawaban itu benar? Bagaimana cara mengetahuinya? Dan untuk apa pengetahuan itu digunakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari filsafat ilmu. Saat ini kita hidup di tengah ledakan informasi. Setiap hari kita menerima berita, opini, dan data dari berbagai platform digital seperti media sosial, portal berita, dan kecerdasan buatan. Informasi sangat mudah diakses, tetapi kemudahan ini tidak selalu diikuti jaminan kebenarannya. Kita bisa lihat adanya hoax, manipulasi data, dan juga informasi yang menyesatkan tersebar cepat karena terlihat meyakinkan secara visual dan juga naratif. Dalam kondisi ini, banyak orang yang tidak lagi bertanya, apakah suatu informasi itu benar, melainkan apakah informasi tersebut viral atau sesuai dengan pandangan pribadinya. Ledakan informasi juga melahirkan ilusi, juga pengetahuan, yaitu ledakan informasi juga melahirkan ilusi dan juga banyak banyak kerancuan ya, mohon maaf sebelumnya, yaitu perasaan seolah-olah kita tuh sudah mengetahui banyak hal, padahal hanya mengonsumsi potongan informasi tanpa pemahaman mendalam. Filsafat ilmu hadir untuk membedakan antara informasi, pengetahuan, dan juga kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam presentasi ini, permasalahan utama yang ingin saya angkat adalah anggapan bahwa filsafat ilmu tidak lagi dibutuhkan karena teknologi mampu menyediakan jawaban secara cepat dan praktis. Banyak orang merasa tidak perlu mempertanyakan proses pengetahuan ataupun proses kita memperoleh pengetahuan itu bagaimana karena hasilnya sudah tersedia secara instan. Padahal teknologi itu hanya memberikan jawaban berdasarkan data dan juga algoritma, bukan pemahaman tentang makna, nilai, dan juga dampak dari pengetahuan tersebut. Tanpa refleksi filosofis, ilmu pengetahuan ini bisa berkembang secara efisien, tetapi justru kehilangan arah. Oleh karena itu, tujuan presentasi ini adalah menunjukkan bahwa filsafat ilmu justru semakin penting di era digital, bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menjadi alat refleksi, pengendali, dan pengarah agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap bertanggung jawab dan berorientasi pada manusia. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah cara berpikir mendalam tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya bertanya bagaimana ilmu bekerja, tetapi juga apa hakikat ilmu, bagaimana kebenaran diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan. Ilmu pengetahuan cenderung fokus pada hasil dan efisiensi, sementara filsafat ilmu ini untuk memastikan bahwa proses dan dampaknya itu tetap disadari oleh manusia. Dengan kata lain, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengingat agar ilmu itu tidak berjalan secara mekanis tanpa adanya arah yang jelas. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa
filsafat ilmu itu dapat dianalogikan sebagai rem kesadaran bagi ilmu pengetahuan. Jadi, dia ini tidak menghambat adanya kemajuan, tetapi memastikan bahwa kemajuan tersebut itu tetap berada dalam batas yang rasional, etis, dan bermakna bagi kehidupan manusia. Kita bisa lihat dari poin ontologi ya. Ontologi sendiri ini membahas pertanyaan tentang apa yang dianggap benar dan nyata dalam suatu ilmu gitu. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi ini menentukan apa yang menjadi objek kajian dan apa yang diakui sebagai realitas. Jadi di era digital sekarang kita bisa lihat ya, data dan informasi itu sering dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sesuatu dipercaya karena didukung adanya angka, grafik, ataupun popularitas di media sosial semata gitu. Padahal data tidak pernah sepenuhnya netral. Data itu selalu dihasilkan, dipilih, dan ditafsirkan oleh manusia ataupun sistem tertentu gitu. Jadi dalam ontologi ini mengingatkan kita bahwa realitas itu tidak selalu identik dengan apa yang tampil di layar. Dengan pendekatan ontologis ini juga filsafat ilmu dapat membantu kita bersikap semakin kritis terhadap apa yang kita anggap itu sebagai fakta ya, sehingga kita tidak mudah terjebak gitu pada kebenaran yang semu gitu. Kemudian juga dalam segi epistemologi, bagaimana kita cara memperoleh suatu ilmu gitu. Jadi epistemologi ini mempertanyakan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kebenaran itu diuji. Jadi dalam tradisi ilmiah, pengetahuan itu harus melalui metode yang jelas, dapat diuji dan terbuka terhadap kritik gitu. Di era digital sekarang, kita bisa lihat informasi itu sering diterima secara instan. Jadi tanpa proses verifikasi yang memadai, banyak masyarakat itu yang mudah mencerna secara instan gitu tanpa mendalami secara detail informasi tersebut gitu. Jadi banyak orang yang mempercayai informasi hanya karena disampaikan oleh suatu teknologi yang canggih ataupun sumber yang populer gitu. Kemudian epistemologi ini berfungsi sebagai filter kritis juga, agar kita tidak mudah menerima informasi tanpa dasar yang kuat. Jadi epistemologi ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya, dari mana pengetahuan ini? Kemudian juga bagaimana cara memperolehnya dan apakah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, dari segi aksiologi gitu. Jadi aksiologi ini sebagai nilai suatu ilmu. Jadi aksiologi ini membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah sesuatu bisa dilakukan, tetapi apakah hal tersebut seharusnya dilakukan. Kemajuan teknologi seperti adanya AI ataupun kecerdasan buatan dan juga pengelolaan data besar gitu atau big data ya, membawa manfaat besar dalam masyarakat, tetapi juga ditemukan resiko yang serius gitu jika kita menggunakannya tanpa pertimbangan etis. Jadi teknologi ini juga dapat memperkuat adanya ketimpangan, pelanggaran privasi ataupun juga mereduksi manusia menjadi sekedar objek data saja. Sehingga melalui aksiologi, filsafat ilmu ini memastikan bahwa ilmu dan teknologi ini tetap berpihak pada kemanusiaan. Ilmu harus digunakan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, bukan hanya sekedar efisiensi ataupun keuntungan semata gitu. Kemudian terkait logika, induksi, dan juga deduksi. Jadi, logika sendiri ini merupakan alat dasar untuk berpikir secara runtut, masuk akal, bertanggung jawab. Dengan logika, kita tidak hanya menerima suatu pernyataan tanpa adanya kita tuh tidak menerima suatu pernyataan itu
secara apa adanya gitu, secara utuh, dan kita tidak berusaha menelaah lebih dalam lagi gitu. Tetapi kita menilai apakah argumen tersebut itu disusun secara benar, kemudian juga memiliki dasar yang kuat dan bebas dari kekeliruan penalaran. Jadi logika sendiri itu membantu kita untuk membedakan antara argumen yang sahih dan yang hanya tampak meyakinkan secara emosional. Di tengah banjir opini di media sosial, emosi, kepentingan, dan juga bias pribadi seringkali mengalahkan penalaran rasional itu sendiri gitu. Jadi banyaknya informasi disebarkan bukan karena benar, tapi karena adanya provokatif gitu, atau sesuai dengan pandangan kelompok tertentu. Nah, kesalahan berpikir seperti ini itu seperti digeneralisasi secara berlebihan, kemudian serangan pribadi ataupun pengambilan kesimpulan yang terkesan tergesa-gesa mudah menyebar dan kemudian diterima sebagian kebenarannya secara bersamaan. Dalam konteks ini, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam melatih kemampuan berpikir logis dan juga kritis. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk mempertanyakan dasar suatu klaim, menelusuri alur argumentasinya, serta kita juga mengevaluasi secara keseluruhan terkait bukti yang digunakan. Dengan kemampuan ini, kita tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga menjadi subjek yang sadar, rasional, dan juga bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai klaim pengetahuan di ruang publik. Untuk selanjutnya, filsafat ilmu juga membahas secara mendalam terkait konsep kebenaran ilmiah. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital, istilah benar sering digunakan secara longgar dan tidak kritis. Banyak informasi yang dianggap benar hanya karena diulang, viral, didukung oleh otoritas tertentu, padahal belum tentu memenuhi standar kebenaran ilmiah. Pertama, terdapat kebenaran empirik, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan data yang diuji. Kebenaran jenis ini menjadi dasar manusia dalam ilmu dasar utama, dasar utama dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial. Namun, di era digital, data empirik sering kali dipotong, dimanipulasi, ataupun disajikan tanpa konteks gitu, sehingga tampak ilmiah, tetapi sebenarnya ini menyesatkan. Oleh karena itu, data empirik tetap harus diuji secara metodologis, bukan hanya ditampilkan dalam bentuk angka ataupun grafik. Kemudian yang kedua, ada kebenaran logis, yaitu kebenaran yang ditentukan oleh konsistensi dan keabsahan penalaran. Sebuah argumen bisa saja didukung data, tetapi jika alur berpikirnya tidak logis, maka kesimpulannya tetap bermasalah. Di media sosial saat ini, banyak klaim terlihat meyakinkan secara emosional, tetapi mengandung kesalahan logika seperti generalisasi berlebihan ataupun penarikan kesimpulan secara tergesa-gesa. Kebenaran logis membantu kita menilai apakah suatu pernyataan ini masuk akal secara rasional. Kemudian yang ketiga, terdapat kebenaran etik dan pragmatis. Kebenaran etik berkaitan dengan nilai, tanggung jawab, dampak moral, dan penggunaan ilmu pengetahuan. Tidak semua secara empiris dapat dilakukan secara otomatis. Boleh dilakukan secara etis. Sementara itu, kebenaran pragmatis menilai kebenaran dari manfaat dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Ilmu yang benar secara teknis tidak merugikan kemanusiaan. Perlu di ilmu yang benar secara teknis tetapi merugikan kemanusiaan
itu perlu dikaji lebih dalam lagi, digali lagi maknanya lebih dalam gitu. Di era digital saat ini, kita lihat pemahaman terhadap berbagai jenis kebenaran ini menjadi sangat penting. Tanpa kerangka filsafat ilmu, masyarakat ini mudah menyamakan popularitas informasi dan juga kebenaran ilmiah. Jadi disamakan gitu. Populer itu sama dengan benar gitu menurut masyarakat saat ini gitu kan kebanyakan. Filsafat ilmu ini yang menjadi alarm ataupun pengingat bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah likes, views, ataupun kecepatan penyebaran, melainkan oleh bukti, penalaran yang sahih, dan tanggung jawab etis. Dengan pemahaman ini, kita dapat bersifat ataupun bersikap lebih bijak, lebih kritis lagi dalam menyikapi berbagai klaim pengetahuan di ruang digital yang ada saat ini. Selain membahas teori dan konsep, filsafat ilmu juga memiliki peran penting untuk membentuk sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah cara bersikap terhadap pengetahuan, informasi, dan klaim kebenaran. Di era digital, sikap ini menjadi sangat krusial karena kita dihadapkan pada arus informasi yang cepat, masif, dan juga seringkali tidak terverifikasi kebenarannya. Sikap skeptis dalam konteks ilmiah ini bukan berarti selalu curiga ataupun menolak segala sesuatu yang ada, tetapi berarti tidak menerima informasi secara mentah. Sikap skeptis mendorong kita untuk bertanya, dari mana informasi ini berasal, apa dasar kebenarannya, dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terjebak pada hoaks, propaganda, manipulasi data, dan juga yang biasanya juga dikemas dalam bentuk yang meyakinkan oleh sebagian masyarakat begitu. Selanjutnya, sikap kritis. Jadi membantu kita menganalisis informasi itu lebih mendalam lagi. Sikap kritis tidak berhenti pada permukaan informasi, tetapi menelaah juga argumen, bukti, dan logika yang digunakan. Dalam konteks media sosial dan kecerdasan buatan, sikap kritis ini sangat diperlukan agar kita tidak terjebak pada kesimpulan yang dangkal, bias, ataupun emosional. Tanpa sikap kritis, teknologi justru dapat mempercepat penyebaran kesalahan berpikir. Selain itu, sikap terbuka dan bertanggung jawab menjadi penyeimbang penting. Terbuka berarti bersedia menerima koreksi, pandangan baru, kritik, selama didukung oleh argumentasi yang kuat. Namun, keterbukaan ini harus disertai tanggung jawab etis, yaitu kesadaran bahwa setiap pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan memiliki dampak sosial dan moral. Sikap terbuka tanpa tanggung jawab ini nantinya akan berubah menjadi relativisme sementara. Tanggung jawab tanpa adanya keterbukaan yang dapat melahirkan sikap dogmatis. Dengan demikian, filsafat ilmu itu tidak hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi juga cara bersikap, sikap skeptis, kritis, bertanggung jawab. Inilah yang menjadi pondasi agar ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang secara sehat dan tidak disalahgunakan di era digital. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa filsafat ilmu tidak kehilangan relevansinya di era digital. Justru, di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan derasnya arus informasi, filsafat ilmu memainkan peran yang semakin penting sebagai penuntun arah perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu kita dapat memahami bahwa ilmu tidak hanya soal kecanggihan teknologi, kecepatan akses informasi, ataupun efisiensi metode, tetapi juga soal kebenaran nilai, etika,
Tanpa kerangka filosofis ini, nantinya ilmu pengetahuan itu akan beresiko direduksi menjadi sekedar alat teknis yang bebas nilai dan mudah sekali untuk disalahgunakan gitu. Dalam kondisi tersebut, teknologi tidak lagi melayani manusia, melainkan justru mengendalikan manusia. Jadi melalui kajian ontologi, epistemologi, kemudian juga aksiologi, filsafat ilmu ini mengingatkan kita untuk selalu mempertanyakan apa yang kita anggap benar, bagaimana kita memperoleh kebenaran tersebut, dan untuk apa pengetahuan digunakan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa kemajuan ilmu dan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, filsafat ilmu bukanlah penghambat kemajuan, melainkan penjaga arah kemajuan itu sendiri. Inilah yang berfungsi sebagai kompas intelektual dan juga moral agar agar ilmu pengetahuan itu dapat berkembang secara bijaksana dan juga bermakna. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Rizal atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.